Ya, mulai ya. Yuk, bisa mulai. Es. Gopo delok Persebaya kayak iki. Iya, Mas. Bisa record lho iki. Ya, Bisa. lanjut. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan berikut nama-nama dari kelompok 5. Ada Mas Hafid Chandra, Mas Ahmad Ferdiatama Fauzi, Mas Dwi Prasetyo, dan Mas Irgi Dimas, dan saya sendiri Fajar Dwi Rifani. Next, Mas. Ya, dan di sini kelompok kami untuk menjelaskan analisa pelanggaran etika teknologi informasi mengenai poin pertama yaitu penyaringan internet, dan poin kedua cyberbullying, poin ketiga cyberstalking, dan 4 unggahan tidak pantas, dan untuk yang poin 5 kontrol akses. Dan untuk penyaringan internet dijelaskan oleh Mas Tio. Mas Tio, yuk silakan. Terima kasih untuk Mas Fajar. Untuk carding sendiri adalah salah satu jenis cybercrime yang terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa ini biasanya digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka biasa bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs. Modus kejahatan ini adalah pencurian karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Sementara untuk hacking sendiri adalah biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target, hang atau crash sehingga tidak dapat memberikan layanan. Pada kasus hacking ini biasanya modus seorang hacker adalah untuk menipu atau mengacak-acak data sehingga pemilik tersebut tidak dapat mengakses web miliknya. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Tio. Dan untuk penjelasan poin kedua tentang cyberbullying dijelaskan oleh Mas Irgi. Mas Irgi, dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih, Mas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cyberbullying. Cyberbullying ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital yang terdiri dari 5. Flaming yang artinya terbakar, harassment yang artinya gangguan, denigration artinya pencemaran nama baik, impression namanya artinya peniruan, dan outing and tricky. Untuk yang flaming tersendiri adalah tindakan seorang mengirim pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming merupakan provokasi, penghinaan, pengejekan, sehingga menyinggung orang lain. Harassment adalah tindakan seorang yang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Untuk yang ketiga, denigration, tindakan yang dilakukan sengaja dalam sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet sehingga akhirnya merusak nama baik reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Impression adalah tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya
mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun palsu. Untuk yang terakhir, outing and tricky. Outing merupakan tindakan penyebaran rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seorang yang dapat setelah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, tricky berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, perilaku outing biasanya juga melakukan tricky. Sudah, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Irgi untuk penjelasan tentang cyberbullying. Dan lanjut untuk poin ketiga, cyberstalking dijelaskan oleh Mas Ahmad Ferdianta Mafauzi. Silakan. Mas. Silakan, Mas. Mas. Cyberstalking aku. Mas Chandra, Mas. Oh, mana. Potong ya. Lanjut. Kalem. Lanjut. Ya, terima kasih untuk Mas Irgi penjelasan tentang cyberbullying. Dan untuk poin ketiga, cyberstalking dijelaskan oleh Mas Hafid Chandra Maulana. Untuk Mas Hafid, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya adalah cyberstalking. Cyberstalking sendiri itu ada 4. Yang pertama, mencemarkan nama baik seseorang atau organisasi. Kedua, kebencian pribadi. Ketiga, pikir balas dendam. Dan keempat adalah trolling innocent. Untuk yang pertama, mencemarkan nama baik seseorang atau organisasi. Apa itu cyberstalking? Cyberstalking adalah jenis kejahatan dunia maya di mana kriminal menggunakan sarana online untuk melecehkan seseorang atau organisasi. Kata online mengacu pada apapun yang digital seperti email, pesan instan, obrolan pembaruan status, tweet, blog, komentar, situs sosial, dan lain-lain. Mencemarkan nama baik seseorang atau organisasi. Alasan paling umum ini bisa keluar dari prasangka atau bisa menjadi pengintaian yang disponsori, di mana penjahat cyber dibayar untuk mencemarkan nama baik seseorang atau beberapa organisasi. Kebencian pribadi mengintai untuk menampilkan kebencian secara publik. Juga dapat dipikirkan metode yang digunakan oleh penjahat cyber untuk menyelesaikan skor dengan melecehkan korban di mana-mana di internet. Yang ketiga adalah pikir balas dendam. Penjahat cyber berpikir bahwa dia akan membalas dendam karena menguntit. Itu lebih dari kepuasan sensual daripada balas dendam, tapi kemudian itu mempengaruhi korban dalam banyak cara. Dan yang terakhir adalah trolling innocent. Trolling innocent adalah penguntit pribadi seseorang tidak tahu dia atau melakukan kejahatan. Ya, mungkin itu untuk penjelasan dari cyberstalking. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Chandra untuk penjelasan tentang cyberstalking. Dan kemudian untuk poin keempat, unggahan tidak pantas dijelaskan oleh Mas Ferdianta Mafauzi. Untuk Mas Ferdianta Mafauzi, dipersilakan. Terima kasih, Mas Fajar. Ya, saya menjelaskan tentang unggahan tidak pantas. Unggahan tidak pantas sekarang makin menjadi-jadi, apalagi pada dunia sekarang yang bisa cepat mengakses lewat internet. Dan contohnya adalah, poin pertama, pornografi. Pornografi menggunakan internet, segala sesuatu yang ingin kita cari pasti akan kita temukan. Tidak terkecuali situs-situs, gambar-gambar, video, dan lain sebagainya yang mengandung pornografi. Salah satu contoh kasusnya adalah video porno milik Ariel Peter Pan dan Luna Maya yang telah beredar di internet. Hal ini melanggar etika dalam menggunakan internet dan teknologi informasi. Yang kedua adalah hoax. Informasi yang beredar di dunia maya dan belum dapat dipastikan bisa dikatakan hoax. Banyaknya pengguna internet saat ini memudahkan banyak penggunanya untuk mengakses berita dan informasi di luar sana. Namun banyak juga pengguna yang belum dapat memahami berita hoax dan berita fakta. Ketika berita terbit, biasanya kita selalu mulai dengan membaca judul. Apabila judul menarik, maka kita pun akan tertarik dengan membaca berita tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai pengguna dan pembaca berita lebih berhati-hati dalam mengakses berita.
seperti mulai mencari media cetak mana saja yang tidak menampilkan informasi hoak, dan kita tidak mudah tertipu dalam menyebarkan informasi yang faktanya belum dapat dibuktikan. Terima kasih. Monggo Mas Fajar. Terima kasih untuk penjelasan tentang unggahan tidak pantas. Dan untuk yang terakhir, poin kelima, kita ada kontrol akses. Bisa saya jelaskan sendiri. Untuk kontrol akses adalah layanan keamanan komputer yang berperan dalam pengaturan pengaksesan sumber daya. Yaitu satu, ada gadget tersadap. Dan ada dua, pencurian data. Dan penjelasan tentang gadget tersadap yaitu seperti yang kita tahu, gadget adalah prioritas utama bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dan melakukan hal-hal penting lainnya. Namun perlu diketahui ternyata gadget yang kita miliki saat ini bisa terjadi penyadapan. Hal ini dikarenakan email dan password akun Google kita telah diketahui oleh seseorang, dan gadget juga dapat disadap melalui jaringan yang kita gunakan, misalnya jaringan WiFi maupun nirkabel. Oleh sebab itu, perlu berhati-hati dalam menjaga akun Google kita masing-masing dan juga tidak sembarangan dalam menyambungkan jaringan dari smartphone kita ke jaringan yang lainnya. Dan yang poin kedua tentang pencurian data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data juga bisa berupa informasi yang dimiliki seseorang dan bersifat rahasia. Namun, seringnya terjadi pencurian data dikarenakan kelalaian manusia itu sendiri, diantaranya adalah meminjamkan gadget dengan sembarangan, tanpa adanya persetujuan di antara kedua belah pihak. Lalu, penggunaan password dan email yang mudah dan dapat dikenali. Bahkan, kebanyakan privasi berupa data pribadi disimpan dalam notebook, gadget kita masing-masing. Oleh karena itu, perlu berhati-hati apabila disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi seseorang yang mengalami pencurian data. Dan hindari penyimpanan file dan privasi penting kamu di notebook, gadget kamu, dan gunakan kombinasi password yang sulit agar tidak mudah dikenali. Ya, terima kasih untuk penjelasan kelompok kami tentang analisa pelanggaran etika teknologi informasi mengenai penyaringan internet, cyberbullying, cyberstalking, unggahan tidak pantas, dan kontrol akses. Jika ada salah dan kurangnya dari kelompok kami, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Ya, terima kasih.